Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 tanda sederhana yang bisa kita lihat orang itu bakal menjadi kaya atau bakal malah sebaliknya. Dan kita akan bahas 5 tanda tersebut satu persatu. Sukses itu berpola. Begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan pun pasti ada polanya. Maksudnya, orang itu mau sukses di bidang apapun, dia pasti ada polanya, ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Saya bukan peramal yang bisa meramalkan masa depan seseorang. Karena masa depan seseorang tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang bisa kita pelajari dari orang-orang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus belajar dengan orang sukses. Kalau kita mau kaya, kita harus belajar dengan orang-orang kaya. Kalau kita mau seperti mereka, kita harus mengikuti bagaimana cara mereka hidup. Bagaimana cara mereka membangun impian mereka. Bagaimana cara mereka membangun kerajaan bisnis mereka. Nah, ada 5 tanda yang bisa kita lihat dengan mata telanjang bahkan. Nah, dengan video ini, kita bisa melihat tanda-tanda apa yang belum ada sama kita. Nah, tanda-tanda tersebut yang akan kita munculkan nantinya. Tanda pertama adalah orang tersebut punya tujuan hidup yang jelas. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, yang pertama kita harus punya impian. Dan kita harus punya sikap. Impian adalah tempat yang dimana harusnya kita tuju. Apa impian kita? Kita mau jadi apa ke depannya? Sikap adalah bagaimana cara kita berjalan menuju ke impian tersebut. Sikap adalah bagaimana cara kita berjalan menuju tujuan tersebut. Banyak orang punya mimpi. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Tapi dia tidak punya sikap. Dia hanya punya impian yang lama-kelamaan karena dia tidak punya sikap, akhirnya impian itu cuma jadi angan-angan. Orang-orang kaya itu dari dulu sudah tahu. Mereka sudah punya tujuan yang jelas. Mereka tahu 1 tahun ke depannya mereka jadi apa, 2 tahun ke depannya mereka jadi apa. Mereka sudah punya ketertarikan-tertarikan terhadap bidang tertentu sehingga mereka concern pada bidang tersebut. Mereka sudah punya tujuan yang jelas, sangat jelas pada hidupnya. Orang-orang ini bahkan sudah mengenali kelemahan mereka apa dan kelebihan mereka apa. Orang-orang ini sudah mulai mempelajari kelebihan-kelebihan yang mereka bisa eksplor, sehingga kelebihan tersebut yang bisa membawa mereka untuk menjadi orang yang kaya. Jadi, kalau Anda ingin mengikuti jejak orang-orang kaya tersebut, Anda harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Tanda kedua, orang-orang kaya ini tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu haus untuk terus belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kamu harus sanggup untuk menahan derita karena kebodohan. Artinya, belajar ini sangat penting. Di bidang manapun, bukan cuma pada saat kuliah atau bukan pada saat sekolah. Itu hanya sekitar 10%. Tapi 90% Anda bisa belajar dari orang lain. Anda bisa belajar dari kanan kiri Anda. Anda bisa belajar dari semua media informasi yang ada. Orang-orang kaya ini tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka selalu merasa hijau. Mereka selalu ingin terus bertumbuh. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan sekarang, sehingga mereka terus belajar untuk mendapatkan hal berikutnya. Mereka selalu belajar untuk menempuh tujuan-tujuan tersebut. Cara mereka belajar itu seperti tidak ada hari esok, karena mereka tahu success is a journey, not a destination. Mereka tahu zaman akan terus berubah. Kalau mereka tidak belajar, mereka tidak akan bisa beradaptasi. Ciri yang ketiga adalah setelah belajar, mereka langsung menerapkan apa yang mereka pelajari. Ketika dia selesai belajar, dia tidak membuang waktu dia untuk mempelajari lebih detail apa yang dia sudah pelajari tadi. Contoh kasus, dia mau belajar masalah editing. Dia buka YouTube tentang bagaimana cara belajar editing. Dia tanya-tanya ke orang, ke teman-temannya yang sudah tahu, yang sudah belajar atau sudah mahir masalah editing. Dia tidak membuang-buang waktu untuk langsung menerapkan apa yang dia sudah pelajari tadi. Atau mungkin dia suka dengan jualan online. Dia ingin untuk belajar untuk jualan online. Dia pelajari di seminar-seminar. Dia pelajari di workshop-workshop tentang bagaimana caranya jualan di online. Setelah pulang, dia tidak membuang waktu. Dia langsung menerapkan apa yang dia sudah pelajari. Daya ingat manusia itu cuma 2 kali 24 jam. Setelah dia belajar, mereka langsung menerapkan apa yang mereka paham dan apa yang mereka lagi pelajari. Mereka bukan ciri-ciri orang-orang yang selalu menunda. Nah, di sini bedanya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang sama-sama belajar, tapi sedikit orang yang mau mengeksekusi apa yang dia pelajari tersebut. Intinya, setelah belajar, take action. Setelah belajar, take action. Urusan kegagalan, itu urusan berikutnya. Ciri keempat, orang-orang yang bakal kaya ini adalah orang-orang yang tidak pernah ragu mengambil keputusan.
Ned Simpson pernah berkata, kesuksesan itu diukur dari bagaimana cara kita atau kemampuan kita untuk mengatasi keraguan dan ketidakpastian. Setiap perjalanan kita menuju kesuksesan, kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang menuntut kita untuk cepat mengambil keputusan. Kita harus memilih keputusan mana yang kita ambil. Nah, kebanyakan orang ragu. Setiap orang pasti akan dihadapkan dengan ketidakpastian dan keraguan. Nah, orang-orang kaya ini tidak mau menghabiskan waktunya dalam keraguan-keraguan tersebut. Dan dia mau cepat memilih langkah mana yang harus dia ambil. Dia tidak mau hidup dalam keraguan-keraguan. Mereka akan selalu bertindak, melakukan sesuatu, dan mencari tahu apakah ide itu layak diperjuangkan terus atau diberhentikan. Dan ketika mereka gagal, mereka akan selalu menganggap bahwa mereka lah yang salah dan mereka lagi proses belajar. Kegagalan tersebut mereka anggap bukan sebagai akhir, tapi mereka anggap kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk menjadi orang sukses yang lebih sukses daripada hari ini. Dalam semua keputusan tidak ada yang tidak ragu. Kita cuma manusia biasa yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Orang-orang kaya ini meskipun ragu, dia cepat mengambil keputusan. Dia cepat memutuskan mana yang harus dia jalankan dan mana yang tidak harus dia jalankan. Mana yang harus dia pilih dan mana yang harus dia tidak pilih. Karena prinsip mereka cuma satu. Kalau mereka hidup dalam keraguan terus-menerus, selamanya mereka akan tetap di tempat yang sama. Mereka tidak akan pernah maju. Yang kelima, tanda orang ini akan bakal kaya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jika seseorang sudah memanfaatkan waktunya terus-menerus, bahkan tiap detik dalam hidupnya untuk mengejar impian-impian dia, dan tidak pernah sedetik pun dia menyia-nyiakan waktu tersebut, maka orang tersebut sudah memiliki tanda orang tersebut bakal insya Allah menjadi orang kaya. Karena dia tahu waktu adalah komoditi yang tidak pernah bisa ternilai. Orang-orang kaya tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka hanya untuk bersosial media, nonton film, main game, atau apapun itu yang tidak bisa membawa mereka ke impian mereka, membawa mereka ke tujuan mereka. Karena mereka sudah menjadwalkan waktu mereka menit per menit, jam per jam, hari per hari, agar waktu itu tidak pernah terbuang secara sia-sia. Orang sukses dan orang gagal itu punya waktu yang sama, sama-sama 24 jam. Tapi kenapa orang ini bisa sukses dan orang ini bisa gagal? Orang ini bisa sukses karena orang ini mempergunakan 24 jamnya itu secara efisien. Sedangkan orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya ini dengan tidak menjadi apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak akan bisa memiliki waktu, tapi kamu bisa menggunakan waktu tersebut. Kamu tidak akan bisa menyimpan waktu itu, tapi kamu bisa menghabiskan waktu itu. Sekali kamu kehilangan, kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali. Itulah 5 tanda orang tersebut bisa menjadi kaya. Semoga dengan video ini saya dan Anda terus belajar untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.